Malam ini spesial banget nih cuy. Kita bakal review satu unit Street Cup Matic pertama by Enggal Modified. Jadi motor ini Street Cup Matic itu pesanan dari Om Dede Jakarta cuy. Kita dapat tantangan, Mas, saya mau dibikinin Street Cup tapi dengan basicnya motor beat, bisa nggak? Nggak perlu pikir panjang lebar, kali tinggi, kali luas juga ya. Langsung saya jawab, bisa dong. Jadi nggak kelamaan karena itu sebuah tantangan yang harus kita kerjakan. Dan kita juga penasaran gimana hasilnya Street Cup Matic by Enggal Modified yang selama ini orang-orang bikin atau kita bikin itu udah apa ya, udah banyak banget lah, udah ratusan kita bikin Street Cup tapi nggak ada yang menantang. Yang dari mesin Ninja 2 tak kita lagi proses, terus mesin Scorpio, terus ada mesin Ninja 250 dan sebagainya itu, atau mesin FU dan sebagainya. Itu hal-hal yang gampang lah ya, nggak ada susah-susahnya karena tinggal disambung-sambung-sambung dan sebagainya, udah selesai. Mau jadinya seperti apa ya tergantung bengkelnya. Kalau bengkelnya itu teliti, detail dan sebagainya, pasti Street Cup itu bakal kelihatan ganteng. Nah, gimana menurut teman-teman? Cari lawan nih Street Cup ini. Jadi sombong aja langsung ya. Jadi Street Cup ini spill Street Cup Matic yang paling ganteng di Indonesia. Tulis di kolom komentar garapan siapa atau langsung tag di Instagram saya gitu ya. Ini tantangan terbuka Street Cup Matic yang paling ganteng, garapan siapa? Langsung tulis di kolom komentar, mau si A, si B, si C, terserah. Langsung tulis di kolom komentar dan kalau perlu tag di story dan jangan lupa tag mention Enggal Modified ya. Biar kita juga tahu ternyata kalau Street Cup kita nggak seganteng itu gitu ya. Jadi mungkin karena saya nggak tahu atau belum tahu dan sebagainya, atau memang nggak ada Street Cup Matic yang seganteng motor ini cuy. Langsung aja kita review sampai habis, dari bracket mesinnya, body set dan sebagainya. Oke, kita bahas dari depannya dulu. Jadi Street Cup ini sebenarnya sama aja dengan Street Cup yang lain. Bedanya apa sih? Kita dapat tantangan dari Om Dede untuk Street Cup dengan mesin Honda Beat. Banyak banget dramanya dan ini pertama kali kita bikin. Kurang lebih berapa lama ya? Berapa lama, Dur? Berapa? Hah? 6 bulan? Lebih, 8 bulan. Jadi maaf banget ya Om Dede, memang kita pertama kali bikin, jadi di Enggal Modified kalaupun memang prosesnya lama dan sebagainya juga kita sampaikan di YouTube. Ada juga loh yang 2 tahun, namanya Om Dede juga, itu Dragstar. Tapi memang susah sih. Nah, balik lagi ya ke Om Dede yang pesan Street Cup. Om Dede itu udah pesan 2 unit, yang pertama BMX Cup, yang kedua Street Cup. Jadi bagian depannya itu sama dengan Street Cup yang udah kita buat cuy. Jadi dengan stang fat bar, terus dasi langsung dengan headlampnya jadi satu, terus turun ke bawah fork itu pakai standar Supra 125 ditambah spakbor dan ban ya seperti biasa, ban Swallow klasik andalan sejuta umat. Karena memang menurut saya udah cukup banget ya dengan harga motor ini, katakan terima beres hampir 40 jutaan. Nggak sampai sih, 35 paling ya, atau 50 juta sih, nggak tahu lah, langsung WhatsApp admin Enggal Modified. Jadi bagian depannya itu sama semua, body set ke belakang itu sama semua, cuman ntar bakal saya jelasin dramanya di bagian mana. Kalau bagian depannya pasang sih tim EM sambil tidur aja udah selesai ini ya gitu ya. Bagian depannya, bagian stang jok depan, jok belakang, jok tambahan boncengan untuk anak, footstep dan sebagainya itu hal-hal yang biasa. Cuman
Nggak nyangka aja bikin street cup matic seganteng ini menurut saya. Tapi kalau ada yang lebih ganteng, tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa, karena kita belajar gitu. Seperti biasa, untuk roda depan kita pakai ban Swallow ukuran 350, velgnya kita pakai ukuran 300, tromol pakai Supra 125 dan sejenisnya bebas untuk tromol, teman-teman mau pakai apa aja. Disc brake, kaliper Nissin. Master rem kita pakai RCB kanan kiri, ini bukan kopling, jadi sama seperti matic, sama seperti mesinnya gitu ya. Untuk bahan body set, spakbor kita pakai plat galvanis dengan ketebalan 1,2 mili cuy. Kalau 2, sekian yang bikin bisa gempor tangannya ya kan, kalau pas pukul-pukul gitu. Terus leg seal, ini ciri khas dari Angle Modified. Kali ini Om Dede nggak mau dipotong leg sealnya, jadi standar C70, jadi bukan original Pak KW, karena original udah nggak ada, kalaupun ada harganya ngawur. Jadi kita pakai yang KW aja ya, cuman kita cari material yang bagus, jadi nggak gampang pecah, elastis banget gitu ya. Terus ke belakang, stang nggak perlu dijelasin ya, udah opening tadi saya bilang fat bar dan sebagainya, bebas lah. Terus nih, racernya kita pakai dari MTB. Itu kenapa kita pakai dari MTB, stang dan sebagainya juga, karena dia udah pasti dan terjamin kekuatannya gitu cuy. Jadi jangan sampai teman-teman asal-asalan untuk beli racer dengan merek yang sama, kalau harganya murah udah pasti KW ya. Jadi kalau bagian racernya ya minim harga 300-500 itu masih aman lah. Tapi kalau teman-teman beli yang harga 70.000, nggak tahu nyawa Anda ada di sini, soalnya nggak lucu ketika jalan stangnya sendiri cok gitu. Gitu ya. Terus lanjut ke belakang lagi, body set udah sering saya bahas. Untuk frame ya, frame utama biasanya kita kalau Supra 125 atau Karisma nih ya, itu pakai frame utama center bootnya dari Supra 125, Karisma atau Astra Grand. Kali ini bagian depannya otomatis kita bikin total karena mesinnya matic gitu ya. Untuk plat bagian belakangnya ini tebel banget ya, itu kita pakai plat besi hitam itu dengan ketebalan 2,2 mili, jadi tebel banget biar penopang mesinnya dan untuk penopang arm dan sebagainya dia kuat, jadi nggak asal-asal pukul rata 1,2 mili gitu. Tapi untuk spakbornya nih lebih tipis, kita pakai galvanis 1,2 mili. Dan street cup dari Angle Modified itu spakbornya bisa dibongkar pasang sih. Sini ya, deketin sini ya. Jadi ini idenya dari salah satu customer Angle Modified juga sih. Jadi yang awalnya prototipe awal Om Nasirni Banjarmasin, buntung, terus makin kesini dan sebagainya. Lama-lama, Mas saya pengen modelnya sama persis dengan itu, cuman depan belakang nambah spakbor. Videonya cek aja di bawah gitu ya, atau cek fotonya yang pertama kali kita bikin street cup itu di Instagram saya. Terus mikir dong, biar nggak sia-sia kita dikasih otak gitu ya. Jadi gimana caranya bongkar pasangnya mudah, simple, ketika dilepas masih kelihatan ganteng, dan ketika dipasang juga dia proporsional. Itu yang nggak gampang cuy. Jadi lumayan ribet, dan sambungannya pastikan teman-teman harus rapi, karena ketika dipasang walaupun terlihat ada sambungan, tapi setidaknya masih enak lah ya dilihatnya gitu. Jadi nggak asal plentotan, nggak asal sebagainya gitu cuy. Terus bagian depannya nih, kita lanjut lagi ke depan. Jadi di bawah leg seal nih kita pakai plat dengan ketebalan 6 mili kurang lebih. Terus depan ada penutupnya. Jadi kelistrikan, aki semuanya ada di box paling depan. Memang sedikit ribet seandainya untuk maintenance di bengkel umum di Jakarta atau di daerah teman-teman ya. Tapi seandainya udah paham, nggak serumit itu kok. Elektrikalnya itu sama aja, cuman kita harus ngelepas jok, leg seal dan sebagainya. Karena ketika kita taruh sini, ini udah nggak cukup, karena elektrikal dari Honda Beat lumayan banyak gitu. Yang biasanya Astra Grand, Street Cup, C70 dan sebagainya itu di bagian
apa ya, bahasa di sini tuh tepong ya, atau box kanan kiri itu sempit banget gitu cuy. Terus turun ke bawah, nah di sini ada bracket untuk mesinnya. Dan kalau teman-teman bikin street cup matic dengan ring 14, lebar velg standar, ban standar, kecil banget, nggak ada tantangannya sama sekali. Coba bikin street cup matic dengan ban gambot-gambot dan ring 17, coba bikin gitu ya. Jadi komposisinya itu nggak gampang cuy, jadi panjangnya, tingginya, dan sebagainya. Kalau nggak diperhatiin mungkin teman-teman nggak bakal tahu juga kalau ini pakai mesin Honda Beat gitu ya. Suspensi kita tetap pakai dual karena mempertahankan ciri khas dari street cup itu dual shock. Dan otomatis di bagian kanannya kita tambahin footstep-nya. Dan bagian kanan ada arm tambahan untuk bracket knalpot cuy. Jadi kalau motor bebek kan nggak mungkin bracket knalpotnya ikut arm, patah dong gitu ya. Kalau matic kan dia ngayunnya bareng. Terus footstep depannya itu simple, langsung aja di bagian bracket mesinnya jadi satu. Di bawahnya ada standar samping. Jadi gimana kita tim Enggal Modified itu ngatur motor ini sedemikian rupa masih enak dipandang dan fungsional gitu ya. Jadi nggak asal-asalan cuman pajangan doang. Cuman ada minusnya, saya jelasin juga. Jadi biar fair ya, kita nggak ngebahas baiknya doang, tapi kita juga ngebahas minusnya. Mungkin karena kita masih bego, baru pertama kali ini bikin, jadi dia tarikan awalnya itu sedikit berat. Nah itu masih kita cari karena ada beberapa pesanan lagi. Itu penasaran banget sih kita. Jadi tarikan awalnya itu kayak kampas kopling selip gitu, tipis banget, tapi ketika udah jalan normal, pakai boncengan pun nggak ada masalah. Jadi masalahnya di tarikan awalnya aja sedikit agak berat, apalagi dengan knalpot bebas gini, otomatis suaranya kayak ngeden banget gitu loh. Jadi tapi oke lah, nggak ada masalah dengan itu karena bodinya masih menutupi kekurangannya yang cuman sedikit doang gitu. Nah, kita jelasin di bagian kirinya. Di bagian kiri mesin CVT ada bracket footstep di atas CVT ya, terus ada kickstart nih. Jadi seandainya akinya tekor, electrical lagi off atau bukan electrical lagi off, kalau electrical off otomatis nggak nyala walaupun di kickstart ya. Tombol double starternya lagi rewel dan sebagainya masih bisa di ogleng. Nggak, masih bisa pakai kickstart gitu. Terus bagian kiri suspensinya seharusnya ikut di depan ya kan, karena ini tumpuan utama untuk suspensi di bagian CVT-nya. Cuman seandainya ini depan, bayangin kita otomatis suspensinya lebih pendek ya. Ini panjang kita pakai 34, kalau di depan kita bisa pakai 30. Masalahnya bukan suspensinya kependekan gitu, enggak, tapi sedap dipandangnya cuy gitu. Jadi kita masih mempertahankan pakai suspensi panjang 34 dan posisinya memang sengaja kita mundurin. Dan saat mundur pun dia nggak asal-asalan ikut bracket di bagian gearbox ya, kelihatan ya di kamera. Terus ke belakang ada as roda. Jadi as rodanya itu kita tembus sampai di arm yang sebelah kanan. Ntar bakal muter-muter nih kameramen. Terus kita kasih gear. Jadi gear tromol belakangnya ini itu kita udah custom ya, karena kita pakai tromol Supra. Terus kita tambah gear, kita tambah banyak banget gitu. Jadi daripada kalian pusing, mending langsung pesen aja di Enggal Modified, daripada uang mah gampang dicari cuy. Tapi kalau obat sakit kepala itu atau obat gila itu lebih mahal. Jadi mending keluarin duitnya untuk pesen di Enggal Modified gitu ya. Terus ini banyak banget ini dramanya. Yang gear set dari belakang gede, depan kecil dan sebagainya ya. Perbandingan ribet lah pokoknya. Dan yang pasti bagian daleman CVT-nya juga harus diakalin juga,
karena biar tarikannya enteng. Awalnya kayak nggak mau jalan cuy gitu. Terus rantainya itu pendek banget, 2 jengkal segini doang rantainya. Dan gear depan kita share aja ya untuk kita belajar bareng. Gear depan kita pakai ukuran 14 dan yang belakang kita pakai ukuran 16. Seharusnya pengennya saya kalau masih ada waktu, depan itu kita bikin 12 dan yang belakang 16. Jadi tarikan awalnya dia akan lebih ringan pastinya gitu. Cuman ya itu tadi kita harus reset. Dan di belakang ini cuy masih ada dramanya lagi. Apa? Velgnya kita harus bikin lubang ulang. Kita harus nutupin lubang yang lama. Digeser jari-jarinya di sebelah kanan semua. Karena kenapa? Kalau nggak gitu dia bakal mentok dengan gear setnya. Terus ya dari awal saya bilang ya, nggak gampang bikin street cup matic dengan roda besar, velg lebar, dengan komposisi yang pas seperti ini gitu. Terus disc brake sebelah kanan ya kita bikin sedemikian rupa, ntar teman-teman bisa perhatikan di videonya bakal kita pelanin gitu ya. Terus velg dengan ukuran 350, ban Swallow 400. Seandainya nih kita pakai velg ukuran cuman 140, 160, 185, itu mah masih gampang banget. Serius, gampang banget, nggak perlu ribet-ribet gini dan sebagainya. Intinya pakai ukuran roda standar gitu ya, itu gampang. Ini yang bikin sedikit pusing dan seru itu dengan tantangan kaki-kaki super besar. Bayangin lah ya, Beat 110 cc harus ngebawa ban segede ini cuy. Jadi nah itu yang menurut teman-teman gimana ya? Coba tulis aja di kolom komentar. Jadi ini ada beberapa asumsi atau perkiraan kita. Memang gear setnya harus kita rubah lagi karena tarikannya lebih sedikit berat dari standarnya, atau memang berat karena dia ngebawa body set dan kaki-kaki yang udah segede ini gitu cuy. Ya kalau saya ngerasain ya, Scorpio aja bawa ban Swallow itu udah sedikit lebih berat, apalagi yang matic cuman 110 cc. Coba kita sharing, kita ngobrol di kolom komentar, kita di sini belajar bareng. Ayo, seru nih kayaknya kita ngebahas street cup matic ini. Jadi tapi serius loh ya, jangan lupa tulis di kolom komentar, ada nggak teman-teman tahu street cup matic ring 17 ban gede-gede gini seganteng ini? Saya pede aja, emang ganteng kok ya kan. Yang setuju angkat tangan ya gitu. Yang nggak setuju juga boleh ngebacot bebas gitu. Lain-lainnya standar mesin. Tapi kalau ngomongin standar enggak ya, di CVT-nya karena udah kita rubah untuk dapetin tarikan yang lebih enteng. Kalau untuk mesin headnya dan sebagainya standar sih, nggak kita apa-apain. Dan mesinnya ini dari Om Dede yang ngirim gitu. Terima kasih buat Om Dede udah ngasih tantangan, udah ngasih apa ya, pelajaran buat kita. Jadi seru banget saat ngebangun motor ini. Maaf banget Om, seandainya motor ini prosesnya sampai 8 bulan, maaf, bener-bener maaf, karena memang kita akui bikin street cup matic dengan ring 17, velg lebar, ban besar dan sebagainya itu nggak semudah yang kita bayangin. Waktu itu kita kasih estimasi 4 sampai 5 bulan lah ya, mungkin seandainya molor. Faktanya 8 bulan cuy. Jadi terima kasih banyak Om Dede, terima kasih. Nggak ngamuk-ngamuk gitu ya, cuman apa ya, Mas punya saya kapan kelar, punya saya kapan kelar, sampai saya sendiri malu gitu. Tapi ya akhirnya inilah selesai. Semoga Om Dede puas, terbayar keinginannya untuk mempunyai street cup matic. Oke cuy, kita coba hidupin mesinnya. Lampu oke, lampu sen kiri oke ya, on, kanan juga on. Kita coba hidupin mesinnya, gimana sih suaranya? Suaranya ya biasa lah ya, kayak matic-matic pada umumnya dengan knalpot bebas gitu. Kita coba tes ride-nya besok pagi cuy. Seperti apa keseruannya, nyamannya? Pada tahu nggak sih teman-teman atau orang-orang di sekitar kita kalau ini kita tes ride street cup matic? Oke cuy, ini kita
coba pakai boncengan nih. Jadi biar nggak dikira motornya cuman bisa dipakai sendiri gitu ya. Jadi 70 kilo, 70 kilo. Berat. Tarikannya juga masih oke ketika jalan ya. Dari awal udah saya jelasin, karena dia pakai lingkar roda 17 ban gede, otomatis untuk tarikan awalnya aja berat. Tapi ketika jalan gini nggak ada masalah. Bukan berat tarikan awal, tapi sedikit lebih lambat gitu loh. Suspensi juga depan belakang mantap.